Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel aku, Mama Hafiz. Gimana nih kabar teman-teman semuanya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya, murah rezekinya, dimudahkan dari segala urusannya. Dan apabila ada yang sakit, aku doakan semoga lekas diberi kesembuhan dan bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, seperti biasa ya, aku mau berbagi kegiatan aku hari ini. Kegiatan aku hari ini aku awali dengan bersih-bersih bagian sebelah sini ya teman-teman. Di sini tuh memang dari kemarin tuh berantakan dan udah kotor banget ya. Jadi aku baru sempetin nyapunya hari ini. Ya teman-teman, abaikan suara bising ya. Itu anak aku tuh lagi main ya waktu aku lagi dubbing. Jadi biar aja ya teman-teman. Yang penting dia diam. Jadi aku bisa dubbing dengan tanpa diganggu gitu ya teman-teman. Maklum lah ya teman-teman, kalau punya anak kecil itu suka kerepotan gitu ya, kalau mau ngelakuin apa-apa tuh serba susah gitu ya. Namanya punya anak kecil, mungkin yang ngalamin kayak gini bukan cuman aku aja ya, mungkin ada teman-teman di sana yang sama gitu, kalau sama kayak aku gitu ya. Kalau punya anak kecil tuh memang susah ya kita beraktivitas dengan leluasa. Ini tuh sekitaran pukul setengah 7 ya teman-teman, aku bersih-bersihnya. Soalnya kan kalau pagi hari tuh terasa nyaman gitu ya, dan energi pun masih full. Dan itu anak aku yang SMP kelas 1 itu mau berangkat ya teman-teman. Ini aku mau kasih dia uang saku dulu. Aku kalau ngasih uang saku anak aku tuh nggak banyak-banyak banget ya teman-teman. Aku nggak biasakan mereka itu jajan terlalu banyak. Jadi aku usahakan setiap pagi mereka tuh aku kasih bekal dan bawa air minum dari rumah. Dan itu Dede Apisnya udah bangun. Itu aku letakkan aja di lantai teras ya teman-teman. Itu sambil nengokin aku lagi nyapu. Dan untuk sapunya itu suka lepas-lepas, mungkin kurang kuat ngikat sapunya ya teman-teman. Jadi setiap mau nyapu tuh selalu terlepas gitu ya. Jadi bikin aktivitas aku tuh lambat banget dan aku pun gak bisa cepat. Ini mau aku ganti aja sapunya dengan sapu yang ada di samping rumah, yang lebih kokoh gitu ya teman-teman. Itu anak aku lagi mau siap-siap pergi ke sekolah, baru nungguin dulu ya motornya dikeluarin. Untuk hari ini cuacanya tuh mendung ya teman-teman, mungkin mau turun hujan ya. Alhamdulillah ya teman-teman kalau memang mau turun hujan, karena memang beberapa hari kemarin kan memang betul-betul panas ya teman-teman. Semoga hari ini bisa turun hujan ya teman-teman, biar agak adem gitu ya. Udah lama nggak ngerasain hawa adem gitu ya teman-teman, pasti kepanasan terus setiap malam. Gimana tempat Bunda dan teman-teman? Apakah sudah turun hujan atau belum? Kalau di sini cuman gerimis-gerimis gitu aja. Habis itu nanti nggak ada lagi gitu ya teman-teman. Cuman kalau hujan derasnya memang belum ada. Tapi untuk hujan gerimisnya memang udah ada gitu ya teman-teman. Tapi nggak bikin suasana jadi adem kayak biasanya gitu ya. Masih juga panas. Mungkin kalau hujan deras mungkin selama 1 jam mungkin terasa adem ya teman-teman. Dan cuacanya pun pasti enggak panas lagi gitu ya. Ini sapu-sapu menyapunya di bagian bunga-bunga udah siap. Lanjut ini aku bagian sebelah sini ya teman-teman. Di sini tuh daun-daunnya dan sampah-sampahnya juga banyak ya teman-teman. Jadi aku mau sapuin dulu sebelum Dede Apisnya tuh nanti keburu rewel gitu ya teman-teman. Soalnya kebetulan tuh anak aku kan belum pergi sekolah, jadi bisa ditungguin dulu anak aku. Kalau punya anak kecil itu suka keteteran ya teman-teman kalau kerja, dan suka keburu-buru. Kalau kita nggak buru-buru atau kita nggak cepet-cepet kayak gitu, pekerjaan kita pun nggak akan cepat selesai. Apalagi kalau kita punya anak balita ya teman-teman, jadi harus serba cepat gitu ya. Soal makan, soal bersih-bersih, atau soal mandi gitu ya, semuanya serba terburu-buru. Apalagi halaman rumah aku nih kan lebar ya teman-teman, di dalamnya juga lebar juga, jadi butuh tenaga gitu ya kalau untuk sapu menyapunya, dan harus memang betul-betul cepat gitu ya teman-teman. Takutnya nanti kalau kita nggak cepet nyapunya atau kita lambat gitu tuh semua pekerjaan jadi terbengkalai, jadi malas gitu ya teman-teman. Kalau udah siang tuh rasanya tuh mau ngapa-ngapain malas, apalagi kalau masak gitu ya. Kalau udah siang tuh malas banget gitu ya, ujung-ujungnya nanti cuman beli mie aja. Aku semangat masaknya kalau pagi aja ya teman-teman. Kalau udah siang tuh rasa semangat untuk masak itu hilang gitu ya teman-teman. Itu Pak suami udah ngeluarin motornya ya, ini mau ngantar anak aku dulu ke sekolah. Soalnya gerimisnya udah datang, takutnya nanti kehujanan di jalan. Jadi ini Pak suami dan anak aku mau buru-buru berangkat dulu. Dan semoga aja sampai di sekolah anak aku tuh udah aman ya gitu ya, nggak kehujanan.
Dan Pak suami juga semoga aja nggak kehujanan di jalan nanti. Dan alhamdulillah ya teman-teman, senang rasanya kalau udah sekian lama nggak turun hujan. Itu Dede Apisnya minta salam ya teman-teman. Dia tuh selalu kalau abangnya pergi ke sekolah gitu selalu minta salam gitu ya, dan selalu melambaikan tangannya ya, katanya dadah bang gitu ya teman-teman. Dan untuk Dede Apisnya tuh paling seneng ya kalau naik motor. Jadi kalau setiap orang mau pergi naik motor itu dia selalu pengen ikut. Oh ya teman-teman, itu tadi aku udah nyusuin adik Apis. Lanjut ini aku mau cuci dulu bekas gelas Pak suami, kopi Pak suami gitu ya. Setiap ada gelas yang kotor gitu ya teman-teman, entah satu entah dua, itu langsung aku cuciin aja. Aku tuh nggak mau numpuk-numpuk cucian piring, jadi aku jarang kali ya teman-teman kalau bikin video cuci-cuci piring. Soalnya ada cucian piring satu atau dua pun langsung aku cuci. Ini sebelumnya aku mau bikinkan Pak suami kopi dulu, karena itu kan kopi bekas kemarin ya, kemarin malam ya teman-teman, jadi aku cuci. Lanjut ini aku bikinkan kopi Pak suami yang baru sebelum Pak suami pulang dari ngantar anak aku sekolah. Dan untuk Pak suaminya tuh nggak pernah sarapan ya teman-teman, nggak pernah sarapan nasi maupun roti. Katanya kalau udah minum kopi satu gelas tuh udah kenyang rasanya gitu ya, jadi nggak biasa makan atau makan roti gitu setiap pagi. Setiap pagi aku selalu bikinkan bekal buat Pak suami dan juga anak aku ya teman-teman, supaya mereka tuh nggak jajan sembarangan gitu di luar. Kan belum tentu ya jajanan di luar itu tuh kebersihannya terjaga. Kadang kan orang di sekolahan itu kan jualannya tuh di pinggir-pinggir jalan kayak gitu ya teman-teman, takutnya kan debu atau apa gitu yang nempel kan, jadi nggak bagus untuk kesehatan. Dan kebanyakan juga mereka jualan tuh serba es gitu ya, es boba, es campur, dan es pop, es gitu ya teman-teman, dan juga jajan kue-kue di pinggir-pinggir jalan di depan sekolah gitu ya. Jadi aku tuh takut banget gitu ya kalau mereka jajannya sembarangan kayak gitu, apalagi kadang aku sering nampak gitu ya teman-teman, makanannya tuh nggak ditutup gitu ya, padahal motor tuh berjalan gitu ya, lalu-lalu aja di situ. Jadi kan takut juga ya teman-teman, debu-debu atau kotoran tuh nempel-nempel di makanannya. Jadi kalau untuk soal jajan-jajan, aku suruh anak aku tuh jajannya di kantin aja yang lebih bersih dan lebih aman gitu ya teman-teman. Kalau di pinggir jalan tuh kan kurang gimana rasanya kalau jajan di pinggir jalan, tahu sendiri ya bunda. Udah bikinkan kopi Pak suami siap, ini aku lanjut sapu-sapu bagian ruang TV ya teman-teman. Tadi juga aku lap-lap tuh bagian dekat TV, di situ juga berdebu banget ya, udah tebal kali, soalnya aku udah lama nggak bersihin. Kadang tahu sendiri ya teman-teman, kalau namanya punya anak itu kadang untuk diri sendiri aja kadang susah ya teman-teman, jadi jarang-jarang gitu ya aku bersihin bagian TV gitu. Lanjut ini aku mau lipat-lipat baju Dede Apisnya. Bajunya tuh berantakan banget di lemari, jadi aku keluarin semua dan aku susun lagi yang rapi gitu ya teman-teman, karena kebanyakan baju Dede Apisnya itu masih udah nggak muat lagi bajunya ya, jadi yang nggak muat lagi itu aku singkirin aja biar isi lemarinya tuh agak longgar gitu ya, nggak terlalu penuh. Itu Pak suami udah datang ya, bawakan kue Dede Apisnya. Biasa ya teman-teman, anak aku tuh setiap hari itu suka ngemil gitu ya, jadi Pak suami kebetulan pulang dari ngantar anak aku langsung mampir beli kue dulu. Mungkin karena anakku suka ngemil makanya dia nggak mau makan ya teman-teman, karena memang kalau makan memang susah banget dia ya, tapi kalau ngemil-ngemil gorengan, kue gitu tuh paling suka banget, apalagi sama kerupuk tuh anakku tuh paling demen banget ya teman-teman. Mungkin karena itu dia tuh nggak mau makan lagi karena udah kenyang ngemil. Karena aku lagi lipat-lipat bajunya Dede Apis tuh, kakak Nurulnya tuh yang suapin adiknya ya teman-teman. Itulah ya teman-teman, kalau punya anak udah ada yang gede gitu ya, bisa bantuin aku jagain dedeknya gitu ya, bisa suapin dia juga. Kadang Dede Apisnya tuh kalau mau makannya tuh kalau abangnya atau kakaknya nyuapin gitu ya, tapi kalau sama aku tuh susah banget ya, suka bilang enggak gitu. Mungkin dia bosan makan sama mamanya aja ya teman-teman, jadi pingin disuapin sekali-sekali sama abang sama kakaknya. Aku tuh nggak pernah beli lemari baju ya teman-teman. Lemari baju tuh selalu Pak suami yang bikin gitu ya. Kemarin baju Dede Apisnya itu cuman pakai keranjang aja, cuman kan makin lama tuh kok makin banyak gitu ya dan nggak muat. Akhirnya Pak suami tuh bikin lemari kecil gitu aja ya, yang penting bisa untuk tempat baju gitu. Soalnya aku tuh nggak bisa ya teman-teman kalau beli barang seperti lemari kayak gitu ya, takutnya nanti pas aku pindah
pindahan gitu tuh susah bawanya dan berat gitu ya. Jadi kalau untuk lemari-lemari itu aku nggak ada beli-beli, aku cuman bikin aja hasil dari Pak suami. Alhamdulillah bagus juga buatannya ya teman-teman, karena kan Pak suami kan tukang gitu ya, jadi semuanya bisa dikerjain dan bisa dilakuin. Dan alhamdulillah untuk melipat-lipat baju dari avisnya udah siap. Ini mau aku susun-susun dulu di lemari ya teman-teman, biar nggak diberantakin sama dede avisnya. Dia tuh kalau ada baju-baju menumpuk kayak itu suka di main-mainin gitu ya teman-teman, jadi harus diulang lagi gitu kalau kita ngelipatnya. Alhamdulillah ada kakaknya yang jagain gitu. Soalnya kakaknya kan sekolahnya tuh jam 1 siang gitu ya teman-teman, jadi bisa bantu-bantu aku jagain dede Afis. Maaf ya teman-teman, suara aku agak serak-serak kayak gitu. Udah ada 2 minggu aku tuh batuk nggak sembuh-sembuh, apalagi kalau pas malam hari gitu ya teman-teman, parah banget gitu batuk aku. Jadi pas lagi dabbing kayak gini kadang suka berhenti-berhenti dulu karena nggak kuat ya, gatal gitu tenggorokan ya teman-teman. Oh ya, tadi lipat melipatnya udah siap. Ini habis pulang dari belanja aku ke warung ya teman-teman. Tadi aku beli gorengan ubi jalar gitu ya, digoreng. Itu kesukaan dari Apis, dia suka banget gitu kalau sama ubi goreng gitu ya teman-teman. Sama aku juga beli telur 6 butir tadi, tapi yang satu tuh pecah ya teman-teman, karena mungkin kegoncang-goncang di sepeda. Kan aku belanjanya pakai sepeda ya teman-teman, jadi nggak apa-apa lah, nanti yang pecah itu bisa didadar. Dan aku juga beli kol tadi, harganya itu 3.000, dan untuk togenya itu tadi 3,5 satu bungkus. Dan itu ada aku tadi beli kerupuk seperempatnya itu 6.000, dan kacang panjang ini satu ikatnya 2.500. Dan juga aku tadi beli tahu 3 bungkus ya, satu bungkusnya itu 2.000, isinya 4 ya teman-teman. Alhamdulillah ini belanjaan aku hari ini ya. Ada kecap bango juga, ada daun sup yang belum sebutin tadi ya teman-teman. Rencananya nanti aku mau bikin telur ceplok kecap gitu ya teman-teman, dikecapin gitu. Sama ini tahunya nanti mau aku goreng, ini nanti mau aku rendam aja pakai bawang putih, royco, dan garam gitu ya teman-teman, biar enak gitu, gurih rasanya. Dan sebelumnya ini aku mau rendam dulu. Kalau untuk harga tahu yang 2004 buah ini nggak terlalu besar teman-teman, cuman kecil gitu aja. Tapi kalau untuk yang tahu harga 5.000 sebungkus dan dapat 10 itu gede-gede banget gitu ya teman-teman. Cuman aku males aja belanja di seberang jalan ya, karena susah banget gitu kalau mau nyebrang jalan gitu ya teman-teman. Ini lanjut togenya aku rendam dulu pakai air supaya tidak busuk ya. Nanti itu aku masukkan lagi ke kulkas. Aku kalau nyimpan toge kayak gitu ya teman-teman, kasih air langsung aku masukkan ke kulkas, tapi sebentar-bentar nanti aku ganti juga supaya nggak busuk, karena rencananya mau aku masak besok ya teman-teman, nggak hari ini. Dan sebelum memulai masak ini aku mau lap-lap dulu bagian kompor meja gitu ya, biar nyaman aja kalau kita masak dalam keadaan bersih dapurnya gitu ya teman-teman. Baru nanti aku mulai masak. Ini mama aku lagi goreng kerupuk ya tadi yang aku beli tadi. Alhamdulillah ini kerupuk ini kesukaan dede Apisnya juga ya teman-teman, meskipun giginya baru satu, dia tuh paling suka ngemil gitu ya. Untuk soal goreng kerupuk udah siap, ini lanjut aku goreng tahunya yang udah aku rendam tadi. Ini aku goreng lagi sisa yang belum digoreng ya teman-teman. Ini lanjut aku mau ceplokin telur, cuman yang aku masukin ini telur yang udah pecah tadi ya teman-teman, karena terbentur oleh sepeda. Aku tuh kadang suka bingung ya teman-teman, setiap belanja tahu atau telur kalau aku letakkan di sepeda gitu suka pecah gitu ya telurnya, dan kalau untuk tahunya suka hancur. Kadang bingung mau letakkan di mana ya teman-teman kalau belanja pakai sepeda. Aku tuh nggak pandai ya naik motor, jadi bisanya cuma naik sepeda aja. Nah ini untuk bumbu kecapnya, ini ada bawang putih, bawang merah, cabai rawit dan cabai merah, dan juga daun sup, daun prei. Ini aku tumis dulu bawang putih bawang merahnya ya teman-teman. Tadi ceplok mata sapinya tuh udah siap ya. Lanjut ini aku tumis bumbunya, bawang putih bawang merah, cabai hijau, dan juga cabai merah. Setelah agak layu gitu aku masukin air. Lanjut aku kasih kecap bango 2 saset aja ya teman-teman, jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak kan manis banget, nggak enak nanti rasanya ya teman-teman. Karena sejujurnya anak-anak aku tuh paling nggak suka namanya manis-manis sekali gitu kalau soal masakan. Dan ini nggak lupa juga aku campurkan sedikit garam, penyedap rasa, dan royco rasa ayam ya teman-teman. Dan alhamdulillah ini kuahnya udah mendidih. Lanjut aku masukkan telur ceplok mata sapinya ya teman-teman.
Ini aku aduk-aduk dulu biar meresap ke dalam bumbunya. Ini alhamdulillah udah mulai matang. Lanjut aku masukkan daun sup dan daun prainya ke dalam masakannya teman-teman. Alhamdulillah udah siap ya teman-teman telur kecap mata sapinya. Lanjut aku mau ganti dulu ke tempatnya ya teman-teman, biar enggak menu-menuhin dapur gitu ya. Gimana nih teman-teman, masak apa hari ini? Bisa lah komen-komen di bawah ya teman-teman, biar bisa berbagi resep masakan setiap hari. Kadang suka bingung ya setiap hari itu mau masak apa, karena ya yang ada di warung cuman itu-itu aja. Alhamdulillah ya teman-teman, 2 menu aku udah jadi ya. Telur ceplok mata sapi kecap sama tahu goreng ya teman-teman. Alhamdulillah udah siap. Lanjut ini mau aku simpan dulu ke lemari ya teman-teman. Biasanya aku nyimpannya nggak di lemari ya, cuma di meja. Cuman pernah aku mengalami ya teman-teman, itu tuh ada telur lalatnya gitu yang banyak banget di sambal aku, padahal sambal aku tuh belum ada yang makan, cuman aku aja gitu yang makan ya. Sayang yang buat aja teman-teman, akhirnya kebuang sia-sia gitu aja. Ini udah siap masuknya ya teman-teman. Lanjut aku mau lap-lap dulu bagian dapurnya supaya minyak-minyaknya itu pada hilang gitu ya teman-teman. Kalau masak itu kan suka muncat-muncat gitu ya minyak-minyaknya, jadi harus dibersihkan dulu. Lanjut ini aku sapu-sapu juga bagian bawahnya, karena bagian atasnya tadi udah aku bersihin. Tentu kotorannya tuh pada berjatuhan ke bawah. Lanjut aku sapu dulu ya. Alhamdulillah masak-memasaknya dan bersih-bersihnya udah siap. Meskipun menu sederhana, bila kita syukuri terasa nikmat ya teman-teman. Dan aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah mau nonton video aku, dan semoga nggak bosan ya. Oh ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.